Selamat datang di channel Dedi Mianto. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus kriminal yang berjudul Dukun Suraji. Oke, sebelumnya kita cari tahu dulu siapa sih Dukun Suraji ini. Jadi Dukun Suraji atau yang bernama lengkap Ahmad Suraji yang berusia 59 tahun pada saat tertangkap adalah seorang petani sekaligus punya pekerjaan sampingan yaitu sebagai dukun. Nah, apa sih yang sudah dilakukan si Dukun Suraji ini? Jadi si Dukun Suraji ini telah menghilangkan 42 nyawa perempuan yang sebelumnya adalah pasiennya si Dukun Suraji ini. Gila banget enggak sih? Jadi si Dukun Suraji ini telah menghabisi nyawa 42 perempuan selama 9 tahun. 9 tahun 42 nyawa. Tahunnya berapa coba? Gila banget gak sih? Kok bisa tega banget gitu loh. Oke, jadi untuk kita harus tahu nih, kenapa sih si Dukun Suraji ini kayak tega banget menghilangkan 42 nyawa perempuan ini. Dan semuanya perempuan loh, gak ada yang laki-laki. Oke, jadi motif dari si Dukun Suraji ini yaitu karena si Dukun Suraji mendapatkan bisikan gaib. Tidak masuk akal ya kalau sekarang, tapi ya ini memang tahun 1980-an. Jadi si Dukun Suraji ini katanya mendapatkan bisikan gaib dari mendiang ayahnya, ya mungkin dia itu keluarga dukun turun-temurun gitu ya, untuk membunuh atau menghilangkan nyawa 72 perempuan untuk diambil air liurnya untuk kayak dijadikan ritual gitulah. Gila banget sih. Oke, kita bahas dari siapa sih yang pernah jadi korbannya si Dukun Suraji ini. Jadi awal tadi kan aku bilang 42 orang ya kan yang menjadi korbannya. Tapi untuk yang diketahui di catatan kepolisian setidaknya ada 10. Yang pertama ada Tukiem, dieksekusi tahun 1986. Yang kedua ada Yusniar, dieksekusi tahun 1987. 3 ada Tomblok, dieksekusi tahun 1988. Lalu ada Poppy tahun 1989. Lalu ada Rusmiani tahun 1992. Terus juga ada Sulianti tahun 1992. Ada Irdayanti tahun 1992. Yang ke-8 ada Sadiem tahun 1992. Juga ada Kunyil di tahun 1993 dan korban terakhirnya bernama Sri Kemala Dewi di tahun 1997. Oke, kita bahas dulu di korban pertamanya. Korban pertamanya adalah Tukiem yang hilang nyawanya di tahun 1986. Jadi si Tukiem ini adalah seorang warga sekitar yang datang ke Dukun Suraji untuk menjadi pasien karena ingin memburu kayak dibilang pesugihan lah. Dia pengen usahanya lancar, dia pengen kaya dan lain-lain. Ya kayak dukun-dukun klasik zaman dulu emang kayak gitu semua kan. Si Tukiem ini pengen kaya cepet gitu loh. Usahanya macet. Ya kayak sekarang kalau usahanya macet, bikin video TikTok diviralin. Jadi kalau dulu ya kayak gini, usahanya macet ke dukun solusinya. Tapi sayangnya dukunnya si dukun Suraji yang sudah korbannya banyak. Atau mungkin si Tukiem ini yang awalnya. Jadi setelah Tukiem mendatangi si Dukun Suraji, Dukun Suraji ini menjelaskan bahwa ritualnya itu si Tukiem harus dikubur setengah badan, dari kaki sampai dengan dada. Enggak setengah badan juga sih ya, cuma tinggal leher dan kepala saja gitulah. Dan si Tukiem karena memang dia pengen mencari pesugihan, dia itu langsung nurut aja gitu loh guys. Si Dukun Suraji jalan di depan, si Tukiem ngikutin di belakangnya, yaitu mereka menuju ke kayak pekarangan lah, kayak kebun. Kan soalnya si Suraji ini kan dia juga petani kan. Mereka sudah sampai ke kebun yang mereka tuju. Terus si Tukiem ini disuruh nyenterin tanah
yang digali oleh si Suraji untuk mengubur si Tukiyam ini gitu loh. Ya kan karena memang tadi ritualnya harus dikubur setengah badan gitu kan ya. Oke. Oh, terus si Suraji ini menggali tanah sekitar kedalaman 1 meter kan ya sedada gitulah. Nah si Tukiyam disuruh turun, kakinya diikat, tangannya diikat, lalu si Suraji ini naik ke atas, lalu dikuburin lah sampai setengah badan si Tukiyamnya. Lalu setelah sudah dikubur setengah badan ini, harusnya kan ritualnya jalan. Tapi laknatnya si Dukun Suraji ini, dia malah membekap mulut si Tukiyam sampai Tukiyam kehilangan nyawanya. Ya otomatis si Tukiyam ini nggak bisa berontak juga kan, kakinya diikat, tangannya diikat, badannya juga dikubur di dalam tanah, nggak mungkin dia bisa gerak lagi gitu loh. Jadi mulutnya dibungkam, hidungnya juga dibungkam, sama lehernya itu dicekik. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang dikubur gitu loh guys. Dan akhirnya setelah si Tukiyam ini sudah tidak bernyawa lagi, lalu si Dukun Suraji ini mengambil air liurnya, karena kan tadi di awal sudah aku bilang kalau untuk ritual biar saktinya si Suraji ini harus membunuh 72 orang dan juga mengambil air liurnya. Jadi setelah sudah dihilangkan nyawanya, diambil air liurnya, dan setelah itu si Dukun Suraji ini digali lagi lubangnya, terus diangkat jasadnya, dilepaskan ikatannya, juga dilepaskan seluruh bajunya, lalu dimasukkan ke lubang itu lagi, lalu dikubur. Setelah pembunuhan pertama ini, si Dukun Suraji ini nggak berhenti. Tadi kan udah disebut ya, ada Yusniar tahun 1987 sampai ke yang terakhir adalah Sri Kemala Dewi. Semua korbannya dieksekusi dengan cara yang sama. Korban datang, kalau laki-laki ya dia cuma layani seperti biasa, kalau perempuan dia kasih untuk ritual pendem badan itu tadi. Badannya dikubur setengah badan, lalu dieksekusi. Nah, semua kelakuan laknat si Dukun Suraji ini akhirnya diketahui ketika korbannya yang terakhir, yaitu Sri Kemala Dewi tahun 1997 dinyatakan menghilang. Dan 3 hari setelah Sri Kemala Dewi ini menghilang, akhirnya ditemukan oleh warga sekitar, maksudnya jasadnya ditemukan oleh warga sekitar di sebuah ladang perkebunan tebu. Ini enggak dijelasin sih, aku cuma cari-cari ini maksudnya lagi digali terus ketemu atau bagaimana, atau digeletakin tidak dikubur, aku juga ya belum nemu gitu loh. Tapi yang pasti diketemukan di ladang tebu gitulah ya. Nah, awalnya yang dicurigai menjadi dalang dari penghilangan nyawa si Sri Kemala Dewi ini adalah mantan suami Sri Kemala Dewi, yaitu laki-laki yang bernama Tumin. Kenapa sih Tumin ini dicurigai? Jadi pada awalnya Tumin dicurigai sebagai pelakunya karena ya memang satu, yaitu mantan suaminya. Berarti kan kalau ada perceraian pasti ada masalah. Dan juga memang setelah perceraian pun si Tumin dan Sri Kemala Dewi ini punya masalah. Jadi kayak cekcok terus gitulah, masih sudah tidak menjadi suami istri tapi masih bertengkar gitulah. Dan akhirnya polisi mendatangi si Tumin ini, tetapi karena ya memang bukan Tumin juga pelakunya, si Tumin ini lolos karena ditanyain alibinya sudah tepat lah. Kamu hari ini kemana? Dia punya alibi yang lain, terus ada saksi juga yang menyatakan dia itu memang ada di tempat yang dia bilang. Jadi ya Tumin dilepaskan karena tidak terbukti sebagai pelaku. Nah, ternyata setelah Tumin diperiksa oleh kepolisian, ada seorang warga yang bernama Andreas itu melaporkan ke polisi. Pak polisi, kayaknya itu saya termasuk yang terakhir ketemu Sri Kemala Dewi ini deh. Waktu itu Sri Kemala Dewi itu minta anterin saya untuk ke
tempatnya itu loh, si Pak Ahmad Darmaji, dia itu kan terkenalnya dukun gitu. Waktu itu si Sri Kemala Dewi ini pengen kayak pesugihan, jadi dia minta antar ke sana dan saya yang nganterin. Itulah yang keterangan yang diberikan Andreas, yang kemudian dari laporan itu polisi mendatangi dukun Darmaji. Oke, setelah si polisi ini datang, ternyata si Darmaji itu nggak ngaku. Dia ngaku si Sri Kemala Dewi itu datang ke rumahnya, tapi dia cuma bilang kayak gini, "Oh, Pak Polisi, iya sih emang kemarin itu datang pada hari itu, cuma setelah maghrib Sri Kemala Dewi ini sudah pulang karena ya sudah, dia cuma konsultasi saja dengan saya, kepengen usahanya lancar, saya kasih wejangan, sudah dia pulang karena sudah selesai." Itu yang dikatakan oleh dukun Darmaji. Dan karena tidak ada saksi yang menyatakan bahwa si Darmaji ini adalah pelakunya, akhirnya polisi tidak berhasil menangkap dukun Darmaji. Namun ya alhamdulillah polisi kita itu tidak segampang itu menyerah. Waktu itu polisi mulai mencurigai, ini si Sri Kemala Dewi ini sebelum ditemukan jasadnya itu dilaporkan hilang dulu selama 3 hari. Terus mereka membuka catatan kayak laporan orang hilang juga gitu loh. Ternyata banyak loh, selama 9 tahun ini sangat banyak sekali perempuan hilang di daerah ini. Terus sampai sekarang belum diketemukan. Nah, setelah dicari tahu lagi, ternyata semua orang hilang itu adalah masih ada hubungannya gitu lah ya. Adalah pasien dari si dukun Darmaji. Ketahuan lah dari sini kan. Dukun Darmaji didatangi lagi oleh polisi, dan karena sudah ditanya, kamu tahu ini, kamu tahu ini, kamu tahu ini. Nah, semua orang tadi yang saya sebutkan hilang setelah kayak konsultasi ke kamu. Jadi sekarang kamu ngaku aja deh. Ya gambarannya kayak gitulah ya polisi. Dan akhirnya dukun Darmaji itu mengakui, tapi awalnya yang diakui adalah 16 korban. Tapi setelah polisi melakukan interogasi lebih lanjut, akhirnya si dukun Darmaji ini mengaku telah menghilangkan 42 nyawa perempuan. Karena itu pengadilan memutuskan kayak hukuman mati kepada Darmaji. Dan juga karena setelah penyelidikan dilakukan, istrinya si Darmaji ini ternyata membantu, gila banget kan, membantu si dukun Darmaji ini dalam melaksanakan semua aksinya, dan akhirnya istrinya juga dihukum seumur hidup. Nah, ternyata walaupun dia sudah waktu diinterogasi polisi itu mengaku, tapi waktu sidang ini dia ngakunya, "Pak, saya memang menghilangkan nyawa, saya cuma 16 saja itu loh. Saya itu ngaku 42 karena dipaksa oleh polisi. Saya disiksa, Pak. Kalau saya nggak ngaku, saya dipukul. Lama-lama saya nggak kuat. Saya bilang, ya udah, saya bilang 42. Nah, ini yang menjadi kontroversi. Apakah benar-benar 42 orang yang dihilangkan nyawanya? Tapi kalaupun tidak 42, dia sudah mengakui 16 nyawa yang telah dia hilangkan. Which means hukuman mati sudah tepat menurut saya. Menurut kalian ada nggak yang lebih gila lagi dari ini? Kalau ada, silahkan komen. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen untuk membantu saya. Silahkan kritik saya kalau memang masih banyak kurang, mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.